Selamat malam rekan-rekan sekalian, saudara. Shalom. Ya, saya berterima kasih ya sudah boleh bersama-sama berbagian, dipercaya untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Nama saya Nathanael, saudara. Terakhir saya melayani di GKI Pontianak sebagai gembala GKI Pontianak. Dan per Januari kemarin saya melanjutkan pelayanan di Sekolah Kristen IPK sebagai gembala sekolah di IPK Puri. Oke, saudara, kita bersama-sama melanjutkan perenungan kita mungkin dalam beberapa waktu yang kemarin juga. Dan hari ini memasuki dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Kita akan membaca kaum wanita, saya persilakan membaca ayat yang kelima, kemudian nanti kaum pria membaca ayat yang keenam. Yakobus 1 ayat 5 dan 6, silakan kaum wanita membaca terlebih dahulu ayat yang kelima. 1, 2, 3. Ya, silakan kamu wanita terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tapi apabila kaum pria ayat yang ke-6. Demikian saja pembacaan firman Tuhan, agak sedikit berbeda dengan terjemahan baru yang kedua. Saudara, saya akan membacakannya sekali lagi. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, saudara sekalian, surat Yakobus ini adalah surat yang ditulis oleh Yakobus, yaitu saudara Tuhan Yesus. Ketika kita melihat di ayat yang pertama, maka firman Tuhan mengatakan salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan Yakobus muridnya Tuhan Yesus, tetapi ini Yakobus saudaranya Tuhan Yesus yang pada waktu itu menjadi gembala di salah satu jemaat di Yerusalem. Dan dia menuliskan kepada orang-orang yang dikatakan sedang ada di perantauan. Orang-orang Kristen yang kemudian tersebar luas di mana-mana. Dan saudara, Yakobus tahu sekali bahwa orang-orang Kristen yang ada di mana-mana itu sedang menghadapi yang namanya pencobaan sebagai ujian iman. Nah, saudara, ketika saudara membaca ayat-ayat sebelumnya persis, maka di situ dikatakan Yakobus langsung seperti rasanya itu mengatakan sesuatu yang menohok begitu, saudara. Dikatakan, jikalau kamu jatuh ke dalam pencobaan atau jikalau kamu dikelilingi berbagai macam pencobaan, seolah-olah Yakobus tahu persis apa yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen di perantauan. Mereka orang-orang Kristen yang mencoba untuk bertahan, mereka orang-orang Kristen yang diselimuti berbagai macam tekanan, mereka orang Kristen yang setiap saat bisa dianiaya. Yakobus tahu persis apa yang sedang dialami oleh mereka, dan kemudian Yakobus katakan, kalau kamu sekarang sedang hidupmu itu susah, firman Tuhan katakan, berbahagialah. Saudara, mana ada sih orang yang hidupnya susah tapi bahagia? Ada nggak? Ada ya Pak? Bapak gini-gini, ada Pak. Berarti Bapak lagi susah sekarang, bisa senyum bahagia. Saudara, rasanya kan sulit ya memahami itu. Tapi Yakobus tahu persis pergumulan hati, pergumulan hidup orang-orang yang ada di perantau. Dan mungkin itu juga yang sedang kau dan saya hadapi. Kita juga bisa disebut sebagai orang-orang percaya yang sedang ada di perantauan. Dan kita berkata, kenapa hidup ini terlalu sulit? Saudara, tidak sedikit anak muda yang kemudian berkata, mending gua mati aja. Karena mati lebih gampang daripada hidup. Saudara, enggak sedikit orang-orang sekarang mengambil keputusan atau kemudian setidaknya berpikir, mending saya mati. Karena life is so hard to me. Nah, saudara, Yakobus tahu persis bahwa hidup itu memang sulit. Hidup itu memang susah, penuh aniaya, apalagi ketika mereka mengaku Kristen, ketika mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, maka mereka punya konsekuensi yang persis dihadapi oleh mereka,
yang mereka harus hadapi tiap-tiap hari. Tapi menariknya saudara sekalian, di awal sekali Yakobus menuliskan begini, kenapa hidup itu sulit? Karena Tuhan punya tujuan, firman Tuhan katakan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Sudah, sehingga Yakobus itu ingin membukakan mata kepada para pembacanya waktu itu. Betul, aku tahu apa itu kesulitan. Betul, aku tahu apa itu penganiayaan. Betul, aku tahu apa itu pergumulan. Tetapi Tuhan belum berhenti berperkara atas hidupmu. Dan Tuhan pengen hidupmu sempurna dan utuh. Saudara, Yakobus memberikan kata ini atau istilah sempurna dan utuh. Kalau saudara nanti membaca seluruh kitab Yakobus, maka kata ini cukup banyak diulang oleh Yakobus. Dan kitab Yakobus itu seperti kitab Amsalnya di Perjanjian Lama yang memberikan begitu banyak hal sesehari supaya apa? Supaya hidup umat Tuhan itu ini sempurna dan utuh meskipun engkau dan saya berkata, my life is so hard. Gimana enggak hard, saudara ya? Ketika kita sulit memahami anak remaja kita, enggak bisa ngobrol sama mereka. Ketika tiba-tiba usaha kita kolaps. Ketika dalam beberapa waktu, saya beberapa bulan terakhir melayani di Pontianak, mungkin hampir ada 10 orang, saudara. Anak muda sampai orang tua, saudara. Kontak saya, pengen ketemu ngomong, semuanya ceritanya sama. Ketipu, saudara. Online. Bukan judol, saudara, nggak ada judinya, tapi ketipu online. Mulai dari yang 20-an juta sampai almost 3 miliar. Saya bilang, dalam hati, lu kok kayak bodoh banget ya, tapi itu terjadi. Saudara. Dan Yakobus sepertinya memahami ini. Betul, hidup itu sulit kalau mau mengakhiri sekarang, selesai semua. Tetapi Tuhan tidak mau berhenti untuk memberikan engkau dan saya hanya kesulitan hidup. Tapi Tuhan mau engkau dan saya menjadi sempurna dan utuh. Karena itu saudara, Yakobus melanjutkan di bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Fontnya berubah ya. Boleh dikecilin dikit nggak Pak? Supaya bisa kebaca masuk di kotaknya. Nah saudara, ini bagian yang tadi kita baca sama-sama. Tuhan tahu bahwa kita punya kesulitan, Tuhan tahu bahwa kita punya berbagai macam masalah. Dan pertama kali yang firman Tuhan katakan, kalau kamu punya masalah, kamu pasti bingung kan? Saudara, biasanya yang sering kita hadapi kalau kita punya pergumulan, kita pasti bingung. Yang sering kali kita hadapi begitu. Ya jarang orang punya masalah tenang-tenang aja segala macam. Ya bisa aja sih denial begitu bisa. Tapi rata-rata mengalami pergumulan kita pasti punya kesulitan. Bagian yang pertama yang ingin kita renungkan dan menjadi tema kita hari ini, ketika hidupmu dikelilingi oleh berbagai macam masalah itu dan kau merasa tidak punya jalan keluar, maka firman Tuhan katakan kamu kurang berhikmat. Nah, saudara, ketika kita melihat bagian ini, maka seolah Tuhan itu tahu sekali bahwa ketika kita menghadapi setiap pergumulan, pencobaan, apapun namanya itu, saudara, sebagai ujian iman kita, maka Tuhan tahu persis bahwa engkau dan saya membutuhkan hikmat. Tapi pertanyaannya, apa hikmat itu, saudara sekalian? Saudara, hikmat itu kita bisa lihat sama-sama, boleh di next Pak? Kita bisa lihat sama-sama saudara, di dalam kitab Yakobus sendiri, wisdom is apa? Saudara, Yakobus mengatakan di pasal yang ke-17, dia membandingkan antara hikmat dunia dan hikmat yang dari atas. Nah saudara, hikmat duniawi itu semuanya berfokus kepada diri sendiri. Dan bisa jadi ketika saya merenungkan bagian ini, saudara, saya pun juga begitu. Karena ketika kita punya masalah, saudara, kita pengen cepat-cepat menyelesaikannya, dan kalau bisa kita nggak dirugikan karena kita menghadapi masalah itu. Betul? Misalkan saudara, ketika satu jemaat yang ngomong kepada saya, dia katakan begini, Pastor, saya udah mau kehilangan hampir 3 miliar. Pasti yang dipikirin pertama kali adalah apa saudara? Supaya apa? Duitnya balik. Gila loh, sudah kehilangan 3 miliar hanya dalam 4 hari. Dia kumpulin itu bertahun-tahun saudara. Dan ketika kita menghadapi hal semacam itu, Yakobus itu coba membandingkan ada hikmat duniawi dan hikmat yang dari atas. Dan hikmat duniawi itu sentralitasnya itu saya.
Saya sudah merasa ada sesuatu yang hilang dari saya, dan saya pengen sesuatu yang hilang itu secepat mungkin balik kepada saya. Manusiawi nggak, saudara? Manusiawi lah, keringat kita kok. Tapi pertanyaan, apakah itu hikmat yang dari Allah? Kenapa Yakobus katakan hikmat yang dari Allah itu pertama-tama murni, selanjutnya cinta, damai, peramah, penurut, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita sepertinya ditantang oleh Tuhan supaya kita memiliki hikmat yang sungguh-sungguh pertama-tama itu murni. Maka ketika kita menghadapi sebuah tantangan itu, sedang menghadapi sebuah godaan, maka Tuhan meminta kita untuk mendapatkan hikmat supaya kita melihat ke dalam hati kita lagi apa yang menjadi fokusmu. Apakah sungguh itu adalah Allah atau sesuatu yang lain? Apakah kemudian yang engkau fokuskan hanya keuntungan pribadimu atau yang lain? Sehingga Yakobus seolah-olah berkata begini, kalau orang berhikmat, dia pasti nggak akan mungkin mikirin dirinya sendiri. Kalau orang berhikmat, dia tidak hanya mungkin mikirin cuman cuan. Tapi yang dipikirin adalah Tuhan, dan Tuhan. Kalau ngomongnya cepat sih bedanya tipis, saudara ya. Siapa yang kamu pikirin? Tuhan. Loh, Tuhan apa? Cuan. Tapi Yakobus mengingatkan kita. Dan kemudian Paulus menuliskan di 1 Korintus, dikatakan begini, sebab siapa yang bisa mengetahui pikiran Tuhan? Susah kan? Pikiran Tuhan terlampau tinggi, terlampau dalam, terlampau panjang, terlampau lebar, dan tidak bisa aku meraihnya. Tapi Paulus katakan, kami punya pikiran Kristus, sebab kami belajar menaklukkan. Berarti apa, saudara? Kami belajar menundukkan. Kami belajar memberikan pikiran kami, rancangan kami, kepandaian kami kepada Kristus. Sehingga apa yang Kristus pikirkan itulah yang menjadi pikiran kami dan bukan pikiran kami sendiri yang menonjol. Waduh, saudara, susahnya minta ampun kalau kayak begini. Jangankan Kristus. Saudara kalau ketemu sama orang diskusi debat, saudara mau kalah atau enggak? Mau kalah? Coba kalau BPBC rapat, mau pendapatnya didengar atau mau lebih dengar pendapat orang lain? Saya juga pimpin BPBC di Pontianak, saudara. Jadi saya ngerti pada waktu terjadi perdebatan di rapat. Wah, ini kacau nih kalau dua-duanya atau tiga-tiganya saling gontok-gontokan, susah. Tapi saudara nangkep maksud Paulus bukan? Waktu kita belajar menaklukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus, itu berarti seluruh keakuan kita, ego kita, pengalaman kita yang hebat-hebat di masa lalu itu, kita mau taruh semua di depan Kristus. Dan kita berkata, Tuhan, aku siap untuk Engkau tunjukkan jalan pikiranmu gimana sekarang. Saudara, sehingga wisdom itu adalah apa? Sebuah perspektif ilahi. Kalau anak sekarang bilangnya, this is God's POV. Ini adalah point of view-nya Tuhan. Apa itu, saudara? Yaitu sebuah pemahaman, bukan sekedar kepandaian, kemahiran, pengalaman keberhasilan, kejayaan di masa lalu. Tapi lebih sebuah pemahaman yang seutuh mungkin untuk mengerti maunya Tuhan dan caranya Tuhan itu seperti apa. Sehingga waktu kita melihat segala sesuatu, kita melihatnya dari sudut pandang kekekalan. Itu berarti, saudara, orang yang berhikmat dia tidak akan mungkin tergesa-gesa dan buru-buru untuk melakukan segala sesuatu. Meskipun waktunya mendesak dan meskipun kondisinya penuh sesak. Sudah perhatikan kalimat saya ya. Dia tidak akan buru-buru dan tergesa-gesa untuk melakukan atau memutuskan segala sesuatu meskipun kondisinya mendesak dan hidupnya penuh sesak. Nah, susah nggak kalau begitu, saudara? Gimana Pak? Ini mesti cepat-cepat diputusin nih Pak, gitu kan? Gimana Pak? Kondisi saya udah mepet banget nih Pak. Gimana Pak? Udah hancur berantakan nih Pak.
Tapi itu yang Tuhan mau dan Tuhan ngerti sekali. Itu sebabnya kenapa Yakobus mengatakan, kalau engkau dikelilingi berbagai-bagai pencobaan, seolah Yakobus itu tahu persis hidupmu penuh dengan masalah, aku tahu. Dan Tuhan ngomong juga kepada engkau dan saya hari ini. Tapi apakah ini mungkin, saudara? Yes. Kalau Tuhan berkata, engkau harus punya hikmatku, maka itu mungkin untuk kita hidup. Itu sebabnya saudara Yakobus melanjutkan bagian ini. Kalau engkau tidak punya hikmat, atau engkau kurang berhikmat, maka engkau harus memintanya kepada Allah yang murah hati. Kalau enggak punya, minta. Kalau enggak punya, cari. Permasalahannya carinya sama siapa, mintanya kepada siapa. Firman Tuhan katakan, minta kepadaku, kepada Allah yang murah hati. Kalau Allahnya murah hati, enggak pelit, bakal dikasih enggak, saudara? Harusnya logikanya gimana? Dikasih. Tapi problemnya adalah, waktu engkau dan saya minta, waktu engkau dan saya nyari, seperti apa caranya? Firman Tuhan katakan di Yakobus, mintalah dengan atau di dalam iman. Problemnya adalah kalau kita punya masalah, iman kita hilang. Betul enggak? Saya kalau satu waktu ya, dan ini saya alami di Pontianak. Ada seorang bapak atau keluarga ya, pasangan suami istri yang tiba-tiba sudah telepon saya di siang hari. Karena dia berkata, Pak, anak saya laki-laki, pemuda umur 24 tahun, sekitar 24-25, sekarang di IGD. Saya kaget, kenapa Pak, kecelakaan kah? Enggak Pak, Bapak datang dulu, dampingin kami. Saudara, waktu kami dampingin mereka, kemudian cek darah semua dilakukan, karena waktu itu anaknya dilarikan ke rumah sakit, mimisan terus, saudara, nggak bisa berhenti. Ya. Terus kemudian ketika dilarikan ke rumah sakit, akhirnya cek darah selesai, tunggu kita semua, akhirnya dipanggil semua sama dokter IGD-nya, dan dokter IGD-nya ngomong sesuatu kalimat yang membuat semuanya berubah drastis. Karena dari hasil cek lab itu, saudara, cek darah itu, dokter IGD-nya bilang begini, Bapak, Ibu, dan Mbak Pendeta, dia bilang, kayaknya, kemungkinannya, ada kemungkinan, baru kata kemungkinan, saudara ya, anak Bapak Ibu, si A ini punya leukemia. Masih muda, 24-25. Saudara, kalau saya mendengar itu sebagai orang tua, pertanyaan saya begini, Tuhan, di kondisi seperti ini, mungkinkah saya punya hikmat? Kata firman Tuhan, mungkin. Permasalahannya waktu saya minta itu sama Tuhan, masihkah saya punya iman kepada Tuhan? Waktu saya mendengar anak saya didiagnosa punya leukemia. Dan saya yakin saudara menghadapi banyak hal seperti ini dalam hidup kita, bukan? Tapi Yakobus tetap berkata kepada kita, kalau engkau kurang berhikmat, minta. Mintanya harus dalam iman, jangan ragu. Seolah saudara, saya ingat ya ketika membaca kisah Tuhan Yesus ya, waktu melayani di tengah-tengah dunia ini, ada seseorang datang kepada dia ngomong begini, Guru, tolong aku mau percaya, aku yang tidak percaya ini mau percaya kepadamu. Semacam ada kontradiksi tapi sebetulnya enggak. Sebab apa? Buat saya saudara, iman itu bukan hanya semata-mata oke, saya yakin Tuhan pasti bantu, tapi iman itu juga membutuhkan atau dimulai dari proses keraguan dan penuh dengan pertanyaan, supaya saya cari sumbernya, supaya saya mendapatkan jalan dan jawaban. Itu iman, saudara. Dan Tuhan pengen kita minta sama Tuhan dengan iman, itu berarti apa? Saudara nggak mungkin minta cuma satu kali aja. Dan saudara perlu terus berdiskusi dengan Tuhan, perlu terus ngobrol sama Tuhan, sehingga seluruh iman kita yang lemah ini, yang ragu ini, yang kecil ini, yang penuh dengan pertanyaan ini, terus menerus dekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Sebab gak mungkin saudara engkau dan saya minta sekali, kemudian kita dapat hikmat, setelah itu kita merasa jadi orang yang berhikmat. Gak ada kayak begitu. Dan itu yang terjadi dengan kisahnya Salomo.
Saya boleh membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Luar biasa bukan Salomo itu berhikmatnya, tapi juga sekaligus bodohnya. Kenapa, saudara? Karena waktu itu Tuhan minta sama Salomo kan, Tuhan tanya, Salomo, kamu minta apa nih? Kamu udah dapat warisan banyak dari bapakmu Daud, luar biasa loh, sudah semuanya ada. Tapi luar biasa waktu Salomo memimpin di 1 Raja-Raja 3, dia katakan begini, Tuhan, aku tidak minta apa-apa kecuali satu, kira-kira bahasa saya, saudara, hikmat. Wih, Tuhan puji luar biasa Salomo. Wah, karena kau tidak minta kekayaan, karena kau tidak minta begitu banyak hal yang material di dunia ini, wah hatimu luar biasa. Nah setelah itu kita tahu kisahnya bukan saudara? Waktu diperhadapkan kepada Salomo ada 2 perempuan ya yang punya bayi, satunya sudah mati, satunya masih ada, bikin rebutan dan sebagainya. Sudah tahu ceritanya dan itu menjadi tersebar luas hikmatnya Salomo kepada kerajaan-kerajaan yang lainnya. Tapi ironisnya saudara, Salomo pun juga mati dikelilingi oleh para wanita yang membuat dia menyembah berhala di dalam kedunguan dan kebodohannya. Sehingga saudara, kalau saya memahami bagian ini, maka firman Tuhan mengajak setiap kita untuk begini, saudara. Waktu engkau meminta hikmat dengan penuh iman, maka ini adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi, karena di dalam imanmu itu mungkin ada keraguan, mungkin ada kekecewaan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku mengalami cobaan ini, mengapa aku mengalami tantangan ini, mengapa aku mengalami pergumulan ini, tapi tetap teruslah di dalam track itu, saudara. Teruslah di dalam jalurnya itu. Karena hanya kepada Tuhan satu-satunya yang murah hati itu, engkau dan saya bisa terus berjalan untuk menghidupi hidup kita setiap hari dengan penuh hikmat. Jadi ketika engkau dan saya terus berbicara kepada Tuhan dengan penuh iman, maka kita makin tahu hatinya Tuhan itu seperti apa. Maka engkau dan saya makin bisa ngerti Tuhan itu maunya apa. Sebab kita sedang membuka hati kita, saudara, untuk apa? Untuk tuntunan Tuhan yang berikutnya apa? Tuhan, what next? Sebab di dalam doa itu kita selalu connect, terhubung sama Tuhan. Dan kita berkata begini, Tuhan oke, saya sedang ragu nih sama Tuhan karena anak saya begini. Tuhan oke, saya sedang ragu sama Tuhan karena usaha saya seperti ini. Tuhan, saya sedang ragu sama Tuhan karena sakit saya nggak sembuh-sembuh Tuhan. Tapi waktu engkau membuka dirimu, maka sebetulnya Tuhan sudah siap untuk memberikan hikmatnya kepada kita. Dan kita menerima apa? Tuntunannya Dia. Dan itu yang Tuhan inginkan waktu engkau dan saya meminta hikmat. Bukan setelah itu jadi orang yang paling pandai sedunia, jadi orang yang paling lihai sedunia. Enggak, saudara. Tapi justru disitulah ketika engkau dan saya terus bergantung sama Tuhan, maka tuntunan yang sempurna itu Tuhan berikan. Sebab apa? Hikmat itu bukan hanya soal apa solusinya, apa jawabannya, apa way out-nya. Tapi apa? Juga adalah ability to apply jawaban itu, solusi itu secara benar di hadapan Tuhan. Dan ini yang Tuhan rindukan untuk engkau dan saya hidupi. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, saya bergumul, saudara, Tuhan kok berat banget ya. Mungkin gak saya jadi orang yang berhikmat seperti yang Tuhan mau. Tapi ketika sepanjang saudara nanti bisa membaca surat Yakobus, begitu banyak problem-problem kehidupan yang Yakobus itu sajikan. Dan Yakobus tahu persis, engkau dan saya juga mengalami problem-problem itu sampai hari ini. Dan Tuhan tahu persis waktu kita menjalaninya itu. Dan Tuhan pengen waktu kita menghadapi seluruh problem itu, kita terus terkoneksi sama Tuhan. Dan itu yang akan memberi engkau dan saya kekuatan. Pertanyaannya, saudara, masihkah engkau meminta hikmat itu sungguh-sungguh dengan penuh iman kepada Tuhan? Membuka diri kita dan mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya memang bodoh nih, saya udah sampai ketipu ini Tuhan. Tuhan, saya emang bukan orang yang kuat nih dalam membesarkan anak, ternyata
Tuhan kalau mau panggil anak saya, itu gampang sekali. Tuhan ternyata saya tidak sepandai itu. Tuhan saya ternyata tidak sekuat itu. Dan saya minta sekali lagi, Tuhan memberikan saya hikmat. Di titik terendah itu, tapi disitulah iman kita akan terus diproses sama Tuhan. Dan disitulah hikmat itu Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah ini menjadi sebuah disiplin rohani yang engkau dan saya hidupi tiap-tiap hari. Saudara, jangan takut kalau engkau dan saya itu menjadi lelah, capek, menjadi bodoh dan lain sebagainya. Tapi di dalam keterjatuhan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita sekalipun, Tuhan kasih kesempatan, ayo minta sama aku, datang sama aku. Dan kita akan berurusan terus menerus, senantiasa, tiap-tiap hari. Pertanyaannya, masihkah engkau dan saya datang kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita udah semakin pintar dan kita jadi sok pintar dan kita tidak lagi butuh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.